Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah pada kesempatan kali ini pembelajaran tentang sejarah kebudayaan Islam ini kita akan belajar dan merefresh kembali pembelajaran kita tentang tempat-tempat bersejarah, tempat-tempat yang menjadi titik awal perkembangan Islam di Mekah dan Madinah. Khususnya dalam hal ini kita akan merefresh kembali tempat-tempat bersejarah di beberapa titik. Yang pertama, kita akan belajar dan refresh kembali tentang Ka'bah. Jadi Ka'bah ini berada di Masjidil Haram di Mekah, dan ini dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, sehingga di sana terdapat jejak telapak kaki Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah yang disebut dengan Hijr Ismail, yang disebut dengan Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim ini adalah jejak telapak kaki bekas Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Sedangkan Nabi Ismail, jejaknya itu adalah Hijr Ismail. Anak-anakku sekalian, di lingkungan Ka'bah pun ada yang namanya sumur Zam-Zam. Nah, ini pada pembahasan kedua. Sumur Zam-Zam ini merupakan sumber air yang muncul ketika pada saat Nabi Ismail dan ibunya itu mencari air. Jadi ketika Nabi Ismail beserta ibunya itu pindah dari Palestina bersama diantarkan oleh ayahnya, setelah sampai di Mekah, ayahnya yakni Nabi Ibrahim pulang ke Palestina lagi. Akhirnya Nabi Ismail pun dan Siti Hajar kehabisan air sampai beberapa saat kemudian, setelah bolak-balik mencari air dari Safa ke Marwah, muncullah sumber air Zam-Zam dengan pertolongan Allah ketika Nabi Ismail menjajakan kaki, meronta-ronta nangis hingga menjejakkan kaki di tanah. Dari situ di samping kakinya muncullah sumber air yang dinamakan sumber air Zam-Zam. Ini menjadi favorit juga, yang airnya itu sampai hari ini tidak kering, dan dipercaya bahwa air ini menjadi air obat. Adapun tempat yang ketiga adalah Safa dan Marwah. Safa dan Marwah ini adalah tempat perbukitan kecil di lingkungan Mekah, di lingkungan Ka'bah, di mana Nabi Ismail dan ibunya Siti Hajar ketika bolak-balik mencari air sampai 7 kali. Ini diperhatikan lagi bahwa ini adalah tempat bersejarah ketika Nabi Ismail bersama ibunya mencari air ketika kehabisan air, baru pindah ke Mekah. Karena Mekah ini kondisinya kekurangan air, kondisinya sumber airnya susah, maka Nabi Ismail dan ibunya bolak-balik dari Safa ke Marwah
sebanyak 7 kali dalam rangka mencari air. Dan setelah itu baru pertolongan Allah datang, adalah sumur Zam-Zam ini. Itu tempat yang ketiga, tempat bersejarah dan menjadi titik perkembangan agama Islam. Selanjutnya ada Goa Hiro. Goa Hiro ini menjadi tempat yang sangat krusial, tempat yang sangat penting dalam perkembangan sejarah Islam. Karena apa? Karena tempat ini adalah tempat di mana Nabi mendapatkan wahyu pertama kali, tempat di mana Nabi diangkat menjadi Nabi, tempat di mana Rasulullah Muhammad SAW bertahadus. Jadi Nabi Muhammad selama beberapa tahun itu beliau menempati goa gunanya untuk bertafakur di dalam Goa Hiro ini. Goa Hiro yang berada di Jabal Nur ini adalah tempat pertama kali Nabi Muhammad menerima wahyu. Selanjutnya setelah Goa Hiro ada Muna atau Mina. Mina ini adalah perbukitan kecil juga. Ini adanya di 5 km dari Makkah. Anak-anakku sekalian, kenapa Mina ini menjadi tempat bersejarah dan hari ini menjadi tempat yang harus dikunjungi ketika berhaji? Ini adalah tempat ketika Nabi Ibrahim berencana menyembelih Nabi Ismail. Jadi akhirnya Nabi Ibrahim membawa Nabi Ismail ke Mina ini, sehingga di sana ketika Nabi Ibrahim akan melaksanakan perintah Allah, yakni menyembelih Nabi Ismail, akhirnya setan pun menggoda Nabi Ibrahim. Setan menggoda Nabi Ibrahim berulang-ulang kali. Setan menggoda Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun tidak tergoda, sehingga Nabi Ibrahim melemparkan batu ke setan. Lah, hal tersebut menjadi sesuatu yang harus dilakukan ketika berhaji pula. Nah, ini di sini ada beberapa jamarah atau tempat lempar jumroh. Lempar jumroh yaitu ada 3, ula, wusta, akobah, dan ini menjadi sesuatu yang harus dilakukan ketika haji. Kenapa ini semua dilanggengkan dan masih menjadi peringatan? Ada yang harus dilakukan menjadi syarat dan rukun haji. Ini menjadi perhatian kita bahwa kita tidak boleh lupa dengan sejarah perkembangan Islam. Kita tidak boleh lupa dengan perjuangan para nabi dan rasul sebelum yakni perjuangan Rasulullah dan rasul-rasul sebelumnya, bagaimana mereka menegakkan agama Allah, bagaimana mereka berjuang untuk menyebarkan agama Allah dan sampai ke agama Islam, yakni agama yang disebarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu anak-anakku sekalian, kita harus memahami sejarah, kita harus belajar lagi bagaimana perkembangan Islam, gunanya apa? Untuk semakin cinta dengan agama kita, semakin paham dengan ajaran agama Islam kita, bagaimana Nabi dan Rasul mengembangkan dan menyebarkan agama serta pemahaman Islam yang hari ini kita yakini dan hari ini kita percayai akan
agama yang menjadi keselamatan kita. Demikian anak-anakku sekalian, refresh kita dan mengingatkan kembali pembelajaran kita tentang tempat-tempat bersejarah di wilayah sekitar kota Mekah dan Madinah. Untuk itu nanti tugasnya kita akan bagi kelompok. Kita akan bagi beberapa kelompok yang nantinya akan membahas tentang satu persatu dari item ini. Misalkan pembahasan tentang Ka'bah, nanti membuat deskripsi atau menceritakan kembali tentang Ka'bah. Nah, itu ada gambarnya, misalkan Ka'bah ini, dan selanjutnya ini deskripsi tentang Ka'bah. Demikian anak-anakku sekalian, pembelajaran kita pada hari ini tentang sejarah kebudayaan Islam dari Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.